selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sebagai penghasil gula, minyak, dan minuman. Gula dapat dibuat dari pohon tebu. Minyak dapat dibuat dari tumbuhan kelapa sawit atau zaitun atau bunga matahari. Nah, kalau penghasil minuman itu ada namanya pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu buahnya bisa menghasilkan minuman yang dapat kita minum. Nah, selanjutnya yaitu adalah tumbuhan penghasil obat. Daun sirih, mengkudu, dan lidah buaya adalah contoh tumbuhan yang dapat dijadikan bahan obat-obatan. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan penghasil kayu. Tumbuhan seperti jati, mahoni, meranti, dan komter dimanfaatkan batang kayunya. Kayunya itu bisa diolah untuk menjadi lemari atau kursi dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tumbuhan yang merugikan. Nah, tumbuhan itu tidak hanya bermanfaat saja bagi manusia, tetapi ada juga yang merugikan bagi manusia serta bagi tumbuhannya itu sendiri. Nah, tumbuhan yang merugikan manusia tentu saja tumbuhan yang tumbuh liar di sekitar tumbuhan utama. Tumbuhan utama adalah tumbuhan yang memang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan Umi jelaskan, yaitu contoh tumbuhan yang bisa merugikan. Yaitu yang pertama adalah kecubung. Kecubung memiliki bunga berbentuk terompet. Meskipun bunganya terlihat indah, tetapi daun ataupun bijinya ternyata dapat membuat mabuk dan beracun bila dimakan. Jadi jika anak Umi ketemu bunga terompet di luar, jangan sesekali untuk memakannya karena itu akan beracun bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu jelatang. Daun jelatang. Daun jelatang jika tersentuh kulit dapat menimbulkan gatal. Gatal yang ditimbulkan dapat bertahan selama 1 minggu. Nah, jadi jika anak Umi menemukan daun jelatang di luar, anak Umi jangan menyentuhnya sebab daun jelatang bisa membuat tubuh kita menjadi gatal. Nah, yang terakhir adalah benalu. Benalu tumbuh pada tumbuhan utama. Benalu menyerap makanan pada tumbuhan yang ditumpangi. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi menjadi lemah atau sakit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan itu bermacam-macam. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di air. Nah, ada juga tumbuhan yang hidupnya menumpang dengan tumbuhan lainnya. Kita akan membahas tentang tumbuhan yang hidup di darat. Banyak tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat yaitu kelapa, mangga, padi, mawar, dan masih banyak lainnya. Nah, sedangkan tumbuhan yang hidup di air itu adalah teratai, eceng gondok, rumput laut. Sedangkan tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lainnya yaitu adalah anggrek, benalu, dan tali putri. Nah, anggrek ini walaupun dia menumpang dengan teman lainnya itu, anggrek ini tidak merugikan tumbuhan lainnya karena anggrek dapat membuat makanannya sendiri. Nah, setelah kita membahas berbagai macam tumbuhan, anak Umi harus tahu betapa pentingnya kita merawat tumbuhan. Tumbuhan itu tidak dapat hidup begitu saja. Tumbuhan perlu dirawat agar tetap hidup subur. Nah, tahu nggak anak Umi akibat dari kenapa kita tidak merawat tumbuhan? Nah, tumbuhannya akan menjadi layu, akan menjadi mati, dan akan menjadi kering. Kalau dia sudah kering dan layu, maka dia akan mati. Nah, jadi Umi mau anak Umi di rumah tetap harus mencintai tanaman. Walaupun tanaman apa saja harus tetap dicintai dan dirawat. Nah, jadi untuk tugasnya di rumah yaitu adalah anak Umi merawat tanaman yang ada di rumah. Boleh itu menyiram, boleh itu membersihkan rumputnya, atau memangkas berbagai macam yang bisa merusak tanaman itu sendiri, merawatnya dengan rapi. Kemudian anak Umi videokan lalu kirim ke Umi. Ya, itu saja materi pembahasan kita hari ini tentang tentang tumbuhan di sekitar kita. Nah, selanjutnya nanti akan Umi infokan dari grup. Itu saja materi dari Umi. Selamat mengerjakan tugas anak Umi. Keep enjoy and healthy. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.